satu orang pimpin doa yang untuk kita memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, satu orang pimpin doa terlebih dahulu ya. Nanti mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang hari ini yang merasa apakah kalau sekarang kita siswanya lengkap ya? Lengkap ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Dan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang atom karbon ya. Atom karbon. Kita mengulang kembali tentang ciri-ciri atom karbon. Itu ya. Kemudian ada nama berdasarkan katanya, atom berdasarkan nanti jenis-jenis atom karbon. Sampai masih ingat kira-kira apa yang dimaksud dengan atom C-primer? Siapa yang bisa menjelaskan jenis atom C-primer itu apa ya? Ada namanya atom C-primer, atom C-sekunder, atom C-tersier, dan atom C-kuarter. Oke, sampai yang sana jawab. Atom C-primer apa? Ayo. Ya. Berarti atom C-primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Kalau yang sekunder, atom C lainnya. Tersier, kuaterner, atom C lainnya. Oke, itu sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Ini kita akan membahas mengenal sinar karbon. Oke, ini yang kita bahas minggu lalu ya. Kita sudah membahas tentang minggu lalu. Ini kita harus primer, sekunder, tersier, dan itu udah disebutin ya. Berarti mengikat satu atom lainnya. Yang mana satu atom lainnya? Nah, berarti yang nomor satu ya. Nah, di sini tersebut 1, 4, 5, 8, dan 9 itu atom C primer. Kemudian sekunder itu ada nomor atom 2 dan 7. Oke, kemudian tersier mengikat 3 atom, 1, 2, dan 3. Ini atom T tersier. Kuaterner mengikat 4 atom C lainnya. Itu yang itu kita bahas minggu yang lalu. Kemudian apa ini maksud dengan hidrokarbon? Ya, senyawa apa hidrokarbon? Senyawa yang, ayo, ya hidrogen dan karbon saja. Jadi senyawa yang hidrogen dan karbon. Oke, ini hidrokarbon. Sumber dan kegunaan alkana. Nah, ini kita bahas nanti kita supaya tertarik gitu ya. Nanti kita ini ada bahan bakar. Salah satu kegunaan alkana nanti kita pelajaran hari ini alkana. Ini salah satu bahan bakarnya LPG, kerosin, bensin, dan solar. Bahan baku industrinya itu berbagai produk industri seperti plastik, deterjen, karet sintetis. Kemudian sumber hidrogen gas alam dan gas petroleum. Ini adalah kandungan dari bahan dari alkana tadi. Ya. Kemudian ini kegunaannya, oke, bensin tadi ya gambarnya. Oke, minyak dan gas bumi, gas alam, sumber energinya. Nah, sekarang kita masuk kepada senyawa hidrokarbon yang adalah alkana. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis struktur, nama, dan isomer senyawa organik jenis alkana
Bapak, suaranya hilang. Suaranya hilang. Kok hilang ya Pak Heru? Nah, iya, Tam- eh, eh, Sebentar, partisipasinya masih 5 ya padahal ya. Apa anggotanya masih 5 tapi kok nggak tampil ya? suaranya hilang, nggak ada suara. Nggih, dan gambarnya juga hilang Pak Heru. Kalau gambarnya masih lengkap, bagus di tempat saya. Oh, tempat saya hilang ya Pak Heru. Gambarnya bagus, hanya suaranya yang hilang. Nggih, nggih. Oh, beda ya. Ini daerah Sukabumi memang Memang hari ini sepertinya kita lihat Nah, ini caranya ada, cuma saya nggak dapat. bermasalah sinyalnya. Saya nggak dapat gambarnya ya Pak Heru. Nggak ada gambarnya Saya di tempat. dapat, Pak, dapat gambar 3, Pak. Eh, Nah, ini Pak Ali maju-maju ya jelas kok tampilannya. nggih, Hanya tadi tidak ada suaranya. ya tadi ada gambarnya dan suara sekarang hilang. Tempatnya Bapak mungkin sekarang. Iya Pak Heru. Bingung juga ini. Ada ini. penilaian. Hari ini kita Oh, proses penilaian. dan Ya, sudah penilaian. muncul Pak Heru. Kerjakan soal pretestnya itu ada di Nah, ini nggak ada suaranya lagi. Iya, ini yaitu sudah muncul gambar dan suara. pretest. Silakan saya beri waktu itu eh, 5 menit untuk mengerjakan pretest. Ya, saya beri waktu 5 menit. Silakan dibuka. Hilang lagi. Nggih Pak Heru. Gambarnya saya hilang juga itu. Hilang lagi. Ya sudah, biarin aja. Nggih Pak Heru. Kita lihat rekamannya, weh. Iya Pak Heru. Aduh. Ada kendala dalam masalah mengerjakan pretest, soal-soal pretest? Sepertinya wireless-nya kok ini. Iya Pak Heru. Grip-on-nya ini nggak masuk ke wireless. Kalau nggih, di tempat saya koneksinya juga gambarnya nggak keluar lagi nih Pak Heru. Kalau gambarnya tempat ini di sini jelas. Oh, nggih. Ini nggak terlihat nih. Waktu tinggal 2 menit lagi. Jangan soal pretest.
Lanjut saja Pak Ali, lanjut saja, nggak usah. Nanti Bapak malah bingung, lanjut saja. Ya, ya. Nah ini ketika Bapak tampil ke depan suaranya ada, tapi ketika Bapak ke dekat papan sana suara nggak ada. Oke, pretest. Sudah waktunya sedikit ya. Ya 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah selesai. Ya, waktunya sudah selesai. Tolong soalnya bisa ditutup. Kita lanjut ya. Oke, silakan. Kita perhatikan di sini lagi kita ini tadi peta konsep ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini, telah membahas tentang materi kasar atom karbon ya. Ada propana, ya itu butana, kegunaannya. Kemudian ini gambar di atas merupakan contoh-contoh senyawa hidrokarbon. Pertanyaannya bagaimana cara menamakan senyawa hidrokarbon? Ya, ini sekarang kita menamakan
Ini gurunya di mana kok nggak kelihatan? Suaranya ya Pak Heru ya, nggak ada suara Suaranya nggak ini. ada juga. Ini sekarang gurunya di mana? Nggak kelihatan juga. Oh iya ya Pak, di 3 gambar itu, itu baru kelihatan Itu Pak. baru muncul. Iya Pak Heru. Anu ini posisi kameranya nggak tepat ini. Nggih. Ya, itu tadi ya tampilan videonya. Kemudian kita coba lagi. Apa sinyalnya ya Pak ini? Kemungkinan iya Pak Heru. Koneksi internetnya. Nggih. Daerah sana mungkin di anunya kurang bagus. Jaringan.
Nah, bagaimana kita cara mengatur aturan penamaannya? Ini kita diskusikan. Ya, kita diskusikan buat kita kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Ya, ada 4 kelompok kita buat. Satu kelompok itu ada 5. Silakan. Waktunya cuma 1 menit. Nah, ini kelompok. Ya, ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Oke, ini kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 3. 4. Oke, kelompok 3. Oh iya, dah. Oke, ini tolong nanti diisiin yang kosong-kosong ini ya, tolong diisikan. Nah, titik-titik ini diisikan. Kemudian nanti kalian tarik kesimpulannya seperti apa. Ya, silakan dikerjakan. Ya, diisi semua titik-titiknya ada di situ. Nah, kita mengidentifikasi masalah ya. Bisa dikerjakan. Nah, setelah itu nanti saya kasih waktu itu sekitar 15 menit. Nah, habis 15 menit kita nanti baru presentasi. Ya, ngisinya di situ. Tulis nama kelompoknya, nama kelompoknya sudah ada tertulis di situ ya, kelompok berapa, tulis nama-namanya. Gimana? Nama kelompoknya di sebelah mana? Di atas saja nggak apa-apa. Ya, di atas. Nomor 3.
Enggak ada suaranya lagi. Iya ini Pak Asmi enggak ada suaranya lagi. Ya, ini penamaan. Oke, mulai dari Kurang apanya, Dit? Oke, tadi ini yang namanya ya tadi. Oh, ya. Tadi sebutnya namanya 2,4. Oke, mulai dari mana awalnya? Oh iya, sana ya. Kalau 6 berarti X sana ya. Oh iya. Oke. Yang ini penamaannya mana? Gimana cara penamaannya? Coba deh. Tadi atom C berapa? Jumlah atom C-nya? Jumlah atom C-nya 8. Terpanjang? Ya terpanjang ya. Coba sebutin lah, jelasin. Gimana ya? Itu aja. Ngitungnya dari mana? Hitungnya dari sini kan Pak tadi. Ini ininya apa teh? Cabangnya 2 metil. Metil kan? Nah, dari sini ngitung ya Pak. Ya, berapa atom C terpanjang? Atom C terpanjangnya berarti 8 kan? 8. Ya. Oh iya. Oke, nama cabangnya? Nama cabangnya 2,3 dimetil Iya. tanah. Iya. Oke. Ini kelompok 1 sudah? Ayo, silakan. Itu mau buat apa itu? Rangkaian apa? 2 metil pentana. Oke. Gimana cara penomorannya? Coba. Hitungnya dari mendekati cabang. Ya. Oh gitu. Berarti dari situ ya. Dari sini. Kenapa nggak dari sini? Karena jauh. Oh jauh. Oh iya. Nanti dipresentasikan ya. Presentasikan buat kesimpulannya itu. Ya. Ya, ini kelompok 4 buat rangkaian apa? 2 metil. 2 metil butana. Ngitungnya dari mana? Oh, dekat cabang. Oke, coba dihitung dari mana? 2, 3. Oke, kenapa nggak dari sini? Ngitungnya dari sini kenapa? Oh, mendekati cabangnya. Ada aturan di situ ya? Nah, kita kesimpulan nanti ya dari aturan yang ada. Oke, silakan bisa. Udah selesai semua? Nah, silakan tugasnya itu kirim ke WA saya ya. Silakan kirim ke WA saya. Yang tugasnya yang sudah ada. Nanti presentasikan. Ya. Sebutin aja kayak gini. Ya. Sama yang ini juga. Nah, yang banyak kayak gini. Cuma ininya doang. Nah, yang ini aja diisi yang di sini. Penomoran nilai utama input harus tuh. Yang di kotak saja nanti dibaca. Ya. Oke, ya. Oke, nanti yang itu aja, nanti yang udah ada saya PowerPoint-nya, tinggal kalian jelasin aja titik-titiknya atau apa, itu aja. Iya, yang enggak perwakilan saja. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Nanti udah semua membuat rancangan dari struktur molekul. Udah ya semua ya. Nanti jelasin masing-masing kelompok. Tampilkan ini rancangannya. Nah, itu bentuk molekulnya. Molekulnya apa? Jelaskan tentang bagaimana cara penomorannya dan penamaannya. Ya. Oke, udah siap? Oke, sekarang kita presentasi. Kita bacakannya dari sini saja.
PowerPoint aja, Mas. Pakai PowerPoint aja nggak apa-apa. Nah, oke, silakan nanti kalian pencet aja terus namanya di sini kelihatan kan ya? Oke, di sini nanti kita mulai dari sini ya. Nanti kalian bacakan saja di sini titik-titiknya apa. Nah, gitu ya. Nah, tulis di sini ya, dibacakan. Bisa kan ya? Bisa kelihatan? Oke, nanti silakan satu orang menggunakan ini. Nah, jelaskan di sini saja. Ya, di sini jelaskan saja titiknya apa. Nah, silakan. Oke. Yang ini, nah tadi silakan berkumpul ya. Oke, kita mulai dari sini ya, gambar 1 ya. Nah, ini kan tadi pengumpulan datanya sudah di sini, pengumpulan data, nama-namanya ini. Oke, kita mulai dari sini. Nah, dari gambar namanya di atas silakan presentasikan masing-masing yang gambar 1 itu apa. Ya, silakan dibaca bisa ya. Ada yang kurang paham? Nah, iya, nanti kan udah ditulis tadi kan? Jumlah karbonnya situ ya. Cek aja dulu, lihat. Dari gambar dan nama senyawa yang di yang ini ya. Nah, gambarnya ini kita mulai dari sini nih. Nah, ini. Nah, ini berapa jumlahnya tadi ya? Pengolahan data ya. Ini berapa jumlah atomnya ini tulis di sini. Berapa? Oke, lanjutkan seperti itu ya. Masing-masing kelompok. Silakan. Siapa yang mau tampil duluan? Oh, kelompok 1. Silakan. Boleh. Bawa itunya, molimotnya. Ya. Ya, satu orang ini megang nggak apa-apa. Satu membaca. Imam baca boleh, silakan. Mau PowerPoint-nya. Silakan bisa kan karena satu repot kan ya kalau nggak dibantu. Oke, Imam silakan dipencet satu-satu. Atau sekalian bisa sendiri, nggak bisa ya? Oh, bisa. Ayo udah, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan diskusi kami. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini dari gambar dan nama senyawanya, jumlah rantai senyawa tersebut adalah di gambar ini kita menjumlahkan dari atom C-nya ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 atom C untuk gambar nomor 1. Lalu untuk gambar nomor 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 atom C-nya. Lalu mengapa demikian? Karena lantai utama atau induk harus mempunyai lantai terpanjang sehingga langkah pertama menentukan nama senyawa alkana adalah menentukan jumlah lantai utama atau induk dengan memilih lantai terpanjang. Lalu untuk nomor 2, dari tentang gambar tersebut, bagaimana surat penomoran lantai utama atau induk berdasarkan letak cabang alkil. Jadi gambarnya itu ada 1, 2, 3, 4 di sini. Penomoran lantai utama atau induk yang harus yang terdekat dengan cabang alkil. Lihat di sini ada 6 lantai. Dilihat di sini cabangnya paling dekat dengan ini, berarti penomorannya mulai dari sini ya. Lalu nomor 3, dari tempat gambar tersebut bagaimana aturan untuk penyebutan nama cabang alkil. Jadi jawabannya itu urutan penyebutan nama cabang dalam lantai utama atau induknya itu diurutkan berdasarkan alfabet dari huruf awal dari nama cabang alkilnya. Dilihat di sini gambar A 3 etil 2 etil kan tanah. Ini untuk etil, ini etil. Kita ambil dari etil dulu karena etil itu M. Berarti sebelum M itu kan E dulu ya dari alfabet. Berarti ambil yang etil dulu. Itu. Untuk nomor 4 dari
kedua gambar tersebut, bagaimanakah aturan penentuan awal penomoran rantai utama ketika dari kedua sisi letak cabang pada nomor yang sama? Jawabannya adalah awal penomoran ditentukan dengan cara menjumlah nomor dari cabang-cabang yang berjumlah paling banyak dengan penomoran paling sedikit. Kesimpulannya itu. Oke, sekarang berikutnya yang tampilkan hasil karyanya mana? Nah, coba dijelaskan. Ya, silakan dijelasin. Ini apa yang dilakukan? Ini kelompok kami berangkai 2 meter utara. Nah, cara menghitungnya ini 2 meter utara dengan utara itu kan 4 lantai per tanah, 2 meter per tanah, 5 lantai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabangnya di sini. Ini paling dekat dengan cabang, jadi penomorannya dari sini. Ya, oke. Nomornya dari kanan apa kiri? Dari kiri. Karena paling dekat dengan cabang. Oh ya, kalau dari sini dari sebelah kanan ya. Oh, sebelah kirinya situ ya. Oh ya, hitungnya dari sini ya. Berarti ini 1, gitu ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini Cabangnya. Oh iya. Kenapa nggak dari sini? Paling jauh, kalau dari sini lebih jauh. Jauh ya, berarti ya. Aturan penamaannya begitu ya. Oke. Ada pertanyaan temannya? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Oh, cukup ya. Ya udah, ada pertanyaan? Oke, silakan. Tolong. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berikutnya, kelompok berikutnya. Kelompok 2 ya. Kita mulai dari ini ya. Oke, kanannya ini dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Untuk soal nomor pertama, dari gambar dan nama senyawa di atas, jumlah rantai C dalam senyawa alkali tersebut adalah, di sini gambarnya. Tadi pas di atas. Bukan itu ya. Nah, kalau yang ini isikan tabel berikut dengan senyawa yang sesuai dengan jumlah atom C dalam rantai karbonnya. Nah, untuk yang jumlah atom C dalam rantai karbonnya, untuk yang 3, nama senyawanya yaitu propana, dan untuk yang 4 butana, dan untuk yang 5 itu pentana. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1, dari gambar dan nama senyawa di atas, jumlah rantai C dalam senyawa alkali tersebut adalah, kita bisa lihat dulu gambarnya. Ini kan C-nya tinggal hitung aja dari rantai utamanya. Yang gambar 1 itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang gambar nomor 2, hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang gambar nomor 1 itu ada 6 dan nomor 2 itu ada 7. Mengapa demikian? Karena rantai utama atau induk harus mempunyai rantai terpanjang. Sehingga langkah pertama menentukan tata nama senyawa alkana adalah menentukan jumlah rantai utama atau induk dengan memilih rantai terpanjang. Kemudian untuk yang nomor 2, dari keempat gambar tersebut, bagaimanakah aturan untuk penomoran nilai utama atau induk berdasarkan letak cabang? Untuk yang ini, penomoran rantai utama atau induk harus yang paling dekat dengan cabang atau alkil. Di sini kan yang paling dekat itu yang ini ya, yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari sini
penomorannya. Lalu kalau yang ini berarti penomorannya dari sini, soalnya kan ini cabangnya di sini paling dekat. Kemudian untuk yang nomor 3, dari keempat gambar tersebut, bagaimanakah aturan untuk penyebutan nama cabang atau alkil? Jawabannya, urutan penyebutan nama cabang dalam rantai utama atau induk yaitu diurutkan berdasarkan alfabet dan huruf awal dan nama cabang atau alkilnya. Nah, yang di sini kan, di sini itu ada etil sama metil. Nah, sebelum M itu kan etil dulu, huruf E dulu. Nah, berarti ditulis di sini itu harus etil dulu. Berarti tadi 3 etil, yang ini metilnya di cabang kedua, berarti 3 etil, 2 metil heptana. Kemudian yang terakhir nomor 4. Dari kedua gambar tersebut, bagaimanakah aturan penentuan awal penomoran rantai utama ketika dari kedua sisi letak cabang pada nomor yang sama? Jawabannya, awal penomoran ditentukan dengan cara menjumlah nomor letak dari cabang-cabang yang berjumlah paling banyak dan penomoran paling sedikit. Nah, yang ini kan yang ini lebih dekat gitu cabangnya, nggak terpisah. Kalau yang ini terpisah dulu cabangnya, berarti penomorannya harus dari sini. Nah, kalau yang ini berarti kebalikannya. Yang ini cabangnya paling dekat di sini, berarti di sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang ini, nama senyawa alkana di atas adalah 2,7 dimetil 4 propil nonana. Betul ya? Betul. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya. Jadi kalau tidak ada, kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ya, kelompok 3. Oh, yang tadi tampilannya belum, bentar dulu. Kelompok 2 belum ditampil. Ya, silakan. Nah, silakan Pak. Molekulnya ya, coba jelasin ini gambarnya. Apa namanya, rancangan bentuk molekulnya ya. Oke, silakan. Nah, ini kami di sini merancang nama senyawa 2,3 dimetil oktana gitu Pak. Dari nomornya dari sini Pak, dari rantai ini utama di sini. Ini dua metilnya, yang ini 3 metilnya Pak. Gitu. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namanya 2,3 dimetil oktana. Kalau ini cabangnya 8, disebutnya apa? Cabangnya 8. Oktana. maksudnya apa ya? Ya Pak, udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ya. Silakan agak percepat sedikit ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami perhatian dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, untuk yang untuk yang pertama di sini teman-teman semua bisa lihat di LKPD-nya masing-masing.
Untuk penamaannya sendiri, untuk yang pertama ini dinamakan dengan N-propana. Untuk yang kedua ini N-butana, dan untuk yang ketiga ini N-pentana. Kenapa di depannya ada N? Karena di tata nama senyawa hidrokarbon di sini karena tidak ada yang namanya cabang. Jadi disebut dengan N-propana seperti itu. Untuk yang selanjutnya, teman-teman semua bisa lihat di LKPD-nya masing-masing. Di sini ada rantai senyawa hidrokarbon. Untuk soalnya sendiri, dari gambar dan nama senyawa di atas, jumlah rantai C dalam senyawa alkana tersebut adalah, untuk gambar yang pertama, rantainya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk gambar yang pertama itu 6. Dan untuk yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk gambar kedua itu 7. Nah, mengapa demikian? Karena rantai utama induk harus mempunyai rantai yang terpanjang. Sehingga langkah pertama menentukan nama senyawa alkana adalah menentukan jumlah rantai utama induk dengan memilih rantai terpanjang. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari nomor 2. Dari keempat gambar tersebut, bagaimanakah aturan untuk penamaan rantai utama induk berdasarkan letak cabang? Bisa kita lihat di LKPD masing-masing bahwa penomoran rantai utama atau induk itu harus yang terdekat dengan cabang alkil. Teman-teman semua bisa memperhatikan gambar struktur senyawa dan nama senyawa berikut. Pertanyaan nomor 3, dari keempat gambar tersebut, bagaimanakah aturan untuk penyebutan nama cabang alkil? Nah, jadi urutan penyebutan nama cabang alkil dalam rantai utama atau induk itu yaitu diurutkan sesuai alfabet ya, dari awal huruf dari nama cabang alkilnya. Yang terakhir nomor 4, dari kedua gambar tersebut bisa kita lihat di LKPD masing-masing ada 2 gambar. Bagaimanakah aturan penentuan awal penomoran rantai utama ketika dari kedua sisi terletak cabang pada nomor yang sama? Nah, jadi awal penomoran itu ditentukan dengan cara menjumlahkan nomor atau letak dari cabang-cabang yang berjumlah paling dekat dan penomorannya yang paling sedikit. Untuk kesimpulannya, saya serahkan pada teman saya. Persilahkan. Saya di sini akan menyimpulkan. Jadi, kata nama alkana harus lurus diberi nama dengan awalan N atau normal. Dan aturan IUPAC-nya ada 1, rantai utama diambil dari rantai C yang terpanjang. 2, nomor atom rantai terpanjang berawal dari ujung dekat dengan cabang. Dan yang ketiga, cabang adalah gugus alkil, nama alkil sama dengan jumlah atom C, yang sama hanya saja akhirnya diganti dengan il. Dan untuk yang selanjutnya, untuk mengecek pemahaman nama senyawa alkana di atas adalah 2,7 dimetil 4 propil nonana. Penomorannya dari sini 2,7 3, 4, 5 2,4 7 dimetil 4 propil nonana. Udah, ada yang mau nanya? Ini kan baru temannya keluar lanjut.
Tadi kemarin tadi yang sini siapa, apa namanya tadi? Ayo. Ya. Oke, jadi teman-teman ada yang tahu, mungkin kalian ada yang tahu ini namanya apa? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Ya, silakan. Benar sekali, terima kasih. Saya nanya, kan nona ya? Ya. Tapi kan itu ada 9 C-nya. Itu harus dibenarin pada 9 C. Nomornya dari mana? Oh, ini kan ada C25, bisa dipecah. Kan C25 jadi, ini tuh jadi C2, mohon maaf, ini itu jadi CH2 dan CH3. Jadi ini itu dihitung 2, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya dimengerti. Harusnya itu di kanan, di bawah yang bawah. Ini? Kanan. 2,7 dimensi otak profil nona. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya udah, oke, silakan. Baik, untuk selanjutnya kelompok kami akan memaparkan hasil rancangan kami. Bisa teman-teman lihat di sini adalah hasil rancangan dari kelompok 3, yaitu 2,4 dimetil heksana. Dihitung dari sini karena lebih dekat dengan cabang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini cabangnya. Ditanyakan? Ya, gimana? Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Untuk nomor yang terakhir nanti saya akan diskusikan kembali dengan teman-teman saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada contoh alkana berbentuk normal. Untuk alkana yang paling atas berarti normal propana, yang nomor 2 normal butana, dan ketiga normal pentana. Dari gambar dan nama senyawa di atas, jumlah rantai C dalam senyawa alkana tersebut adalah, kita lihat dulu gambarnya. Yang pertama, kita lihat rantai paling utama, yaitu rantai terpanjang. Gambar pertama, C-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk gambar ke-1 berarti rantai C berjumlah 6. Untuk gambar kedua,
kita hitung rantai terpanjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk gambar kedua, jumlah rantai C terpanjang yaitu 7. Mengapa demikian? Karena rantai utama atau induk harus mempunyai rantai terpanjang. Sehingga langkah pertama menentukan nama senyawa alkana adalah menentukan jumlah rantai utama atau induk dengan memilih rantai terpanjang. Untuk soal nomor 2, dari keempat gambar tersebut, bagaimanakah aturan untuk penomoran rantai utama atau induk berdasarkan letak atau cabang alkil? Nah, untuk penomoran rantai utama atau induk harus yang mendekati dengan cabang. Nah, ini kan ada contohnya 2,3 dimetilheksana. Karena cabangnya lebih dekat di kiri posisinya, maka kita hitung penomorannya dari kiri, yaitu CH3, maka cabangnya adalah metil kedua. Jadi 2,3 dimetilheksana. Untuk soal nomor 3, dari keempat gambar tersebut, bagaimanakah aturan untuk penyebutan nama cabang? Urutan penyebutan nama cabang dalam rantai utama atau induk yaitu harus sesuai dengan berdasarkan abjad atau alfabet dari huruf awal dari nama cabang atau alkilnya. Nah, kan di sini ada 2,3,5 trimetilheksana. Nah, maka cara penyebutannya harus sesuai dengan abjad trimetil. Seperti itu. Untuk soal nomor 4, dari kedua gambar tersebut, bagaimanakah aturan penentuan awal penomoran rantai utama ketika dari kedua sisi letak cabang pada nomor yang sama? Awal penomoran ditentukan dengan jumlah nomor letak dan cabang-cabang yang berjumlah paling banyak dan penomoran paling sedikit. Untuk kesimpulan bisa dibacakan oleh rekan saya. Jadi di sini untuk kesimpulannya adalah berdasarkan cara ketentuan tata nama alkana menurut Lupak. Untuk alkana rantai bercabang, tata nama alkana mengikuti cara ketentuan berikut. 1. Rantai utama diambil dari rantai C terpanjang. 2. Pemberian nomor pada rantai terpanjang berawal dari ujung yang dekat dengan cabang. Ketiga, cabang adalah gugus alkil. Nama alkil sama dengan alkuna dengan jumlah atom C yang sama, hanya saja akhiran diganti IL. Untuk soal berikutnya, nama senyawa alkana di atas adalah 2,7 dimetil 4 propil nonana. Karena di sini bisa dicabangkan lagi menjadi CH2 dan CH3, maka rantai terpanjangnya adalah 9, jadi nonana. 2,7 dimetil 4 propil nonana. Mana profilnya mana? Yang ini, Pak. Nah, ini profil ya. Benar profil? Ingat, kalau cabang yang ada cabang itu cabang nih. Nah, ada cabang lagi. Ini kan cabang 1, 2, 3. Nah, cabang ini terletak di atom C nomor 2. Itu namanya iso. Udah kata iso. Ya, karena cabang ini kan cabang nih. Ini termasuk cabang. Ini cabang lagi 1, 2. Cabang kan? Ini nggak bisa dulu nih. Nggak bisa bikin 1, 2, 3 enggak. Tapi 1, 2, 3. Nah, cabangnya ini cabangnya. Ya. Ada cabang lagi di atom C nomor 2, itu namanya isoprofil. Oke, gunakan kata iso. Nah, inilah tadi ada yang agak keliru ya. Ya, Pak. Jadi penamaran tetap berdasarkan abjad. Oke, silakan. Selanjutnya, ilustrasi senyawa yang kami buat bernama 2-metil butana. Sekian. Ada yang ditanyakan? Sekian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tarik kesimpulan. Ya, kita tarik kesimpulan hari ini adalah penomoran penamaannya. Ya, yang pertama apa? Yang pertama kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah tentukan nomor atom C yang terpanjang, begitu ya. Nomornya yang harus mendekati cabang terlebih dahulu. Kalau ada cabang yang namanya sama, kita gunakan kata-kata kalau 1 mono, 2 di, 3 nah seperti itu seterusnya. Kemudian kalau ada cabang yang lebih dari 2, tapi cabangnya itu jumlahnya ada yang beragam, ada etil, ada metil, kita urut berdasarkan abjad, ya begitu ya. Nah itu cara penamaannya. Oke ya, jadi satu lagi tadi ingat yang isu tadi ya. Jadi ada cabang itu masih ada cabang lagi yang terletak pada atom C nomor 2. Mau bentuknya apa? Tinggal jumlahkan saja atomnya. Ada isopropil, isobutil, seterusnya. Ya, tergantung jumlah atomnya tadi. Ya, yang terpanjang. Oke, gunakan kata isu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Udah? Ya, oke, kita lanjut. Kita hari ini merefleksi, ini presentasikan sudah. Oke. Nah, untuk sebelum masuk kepada soal post test, kita refleksi dulu. Ya, kira-kira apa kegiatan pembuka pelajaran dapat mengarahkan mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik? Apakah nanti kegiatan membuka pelajaran dengan baik kah? Untuk saya, refleksi untuk saya. Baik ya? Oh ya udah, oke. Apakah siswa tertarik dengan penjelasan saya? Sesuai. Oke, apakah kalian itu tertarik dengan media yang saya gunakan? Apakah kamu tertarik? Oh iya. Nah, kemudian apa yang membuat kamu tertarik dalam pelajaran hari ini? Kira-kira apa yang membuat kalian tertarik? Presentasi ya. Oh iya. Oh gitu ya. Ya, oke. Kemudian hal apa yang penting dalam pelajaran ini apa yang diambil? Ya, kira-kira apa yang manfaat apa yang diambil dari pelajaran kita ini? Ini Pak bisa bertukar pendapat dengan orang lain. Iya. Bisa bertukar pendapat, misalkan kita ini jawabannya beda, teman beda, jadi kita itu bisa saling sharing, ya gitu ya. Oke, silahkan. Udah itu ya refleksi. Kemudian ini nanti saya bagikan penilaian diri dan antar teman. Nanti diajar kerjain ya. Nanti kasih ke saya ya. Ini ada penilaian diri. Nanti tulis namanya di sini. Oke, namanya di sini ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Nanti diisi nilai skor-skornya ya. Ada di sini tertera ya. A itu 4 selalu, B 3 sering, C 2 jarang, D 1 tidak pernah. Oke, ini diisi sendiri ya. Nanti dibagikan, nanti kasih lagi ke saya ya. Ini nanti aja dibagikan, itu untuk refleksi kita. Ya, nanti tulis nama teman yang dinilai. Ya, begitu ya. Oke, ini untuk yang penilaian antar diri dan nilai sendiri saja gitu ya. Oke, berikutnya kita kerjakan soal post test. Hari ini saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post test yang ada di grup yang sudah saya kirim. Silakan. Waktu 5 menit untuk mengerjakan post test. Ini silakan dibuka ya link. Ada yang bermasalah linknya?
Sudah selesai? Ada yang sudah selesai semua? Udah semua ya? Ada yang belum? Ya, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ya udah, waktunya sudah. Nanti deh. Ya, kita waktunya sudah cukup 5 menit. Oke. Kita tutup ya. Sebelumnya nanti untuk pembelajaran yang akan datang, ya untuk pelajaran yang akan datang kita masuk kepada jenis-jenis isomer alkana. Ya, jenis-jenis isomer alkana untuk minggu depan. Untuk pelajarannya, jadi nanti pelajarin untuk pelajaran minggu depan nanti. Gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ya kita mau mengucapkan Al-Fatihah, jadikan doa supaya ilmu yang kita miliki ini bermanfaat. Oke, silakan. Silakan satu orang pimpin ya baca Al-Fatihah. Jadikan doa. Ya, silakan. Kita menyelesaikan pelajaran yang sama-sama. Lagi Bareng-bareng. Al-Fatihah silakan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.